كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Oke, mungkin ini ada pertanyaan dari kita, lanjut ke pertanyaan dari para peserta ya, Sat dan Kelvin ya, dan teman-teman semua. Nah, di sini ada pertanyaan yang masuk, Sat. Jadi mungkin pertanyaan yang akan saya bacakan terlebih dahulu atau kami bacakan terlebih dahulu itu adalah pertanyaan yang sekiranya relate dengan topik pembahasan kita pada pagi hari ini ya. Jadi nanti kalau ada beberapa pertanyaan yang memang sedikit tidak relate, nah mungkin kita akan coba kita akan coba sampaikan juga. Cuman mungkin antriannya berikutnya gitu ya, antrian berikutnya mungkin ya. Nah, oke, mungkin pertanyaan berikutnya ini terkait dengan masih terkait dengan tadi ada beberapa komentar yang japri ke ke WhatsApp ataupun via direct message ke saya langsung, bahwa terkait dengan pembiayaan itu memang tidak semuanya dari utang. Ini kata salah satu dosen kolega saya yang sedang menyimak ini juga katanya salah satu pembiayaan memang tidak semuanya dari hutang, dan memang ada beberapa pembiayaan yang yang mungkin saya tahu juga, sedikit saya coba tambahkan, itu terkait dengan pembiayaan dari public private partnership ya, kalau dalam hal ini yang sedang happening ya di negeri kita, bahwa selama ini kan kita memang untuk membiayai defisit pengeluaran pemerintah kita menerbitkan utang ya, surat utang seperti sukuk itu, atau juga surat utang negara gitu ya Ustaznya. Nah, tapi juga memang di sini kita tidak ingin bergantung seluruhnya dari hutang ya, karena kita juga ingin ada kontribusi masyarakat dalam hal ini. Nah, dan skema terbaru yang sedang dikembangkan oleh pemerintah itu terkait dengan public private partnership. Jadi investasi bersama. Jadi seperti halnya kita membangun MRT di Jakarta gitu ya, kita mengundang investor-investor gitu untuk ayo nih siapa yang mau menggarap proyek ini bersama-sama. Nah, salah satunya juga untuk proyek kereta cepat Bandung Jakarta. Nah, memang itu bisnis to government langsung antara pemerintah Tiongkok dengan pemerintah Indonesia juga. Nah, itu salah satu bentuk mungkin bahwa untuk membiayai negara ini tidak semerta-merta seluruhnya dari utang, tapi juga ada bentuk pembiayaan yang lain. Nah, mungkin kedepannya ini kita perlu juga dapat pencerahannya terkait dengan pastinya ini ada kaidah-kaidah syariah yang bisa kita gali terkait dengan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta dalam hal ini untuk membangun suatu infrastruktur negara, sehingga nanti kita bisa mengembangkan skema framework syariah ya, atau public private partnership, tapi yang memiliki framework syariah yang tentunya ini akan menjadi arah pembiayaan kita ke depannya. Nah, beralih dari isu itu mungkin kita beralih ke ke pertanyaan berikutnya. Ini tadi ada sedikit tanggapan saya dari kolega saya, dan masya Allah ini memang salah satu kalau di kami memang budaya kritis itu memang sangat terbangun, dan sangat kita open mind sekali untuk menerima masukan gitu ya Ustaz ya, terkait dengan tentunya untuk di bidang keuangan negara ya Ustaz ya, karena kami ingin mengembangkan keuangan negara ini menjadi suatu sektor studi yang lebih lebih baik lagi tentunya ya, dan juga lebih selaras agar bisa memberikan tadi berkah kepada masyarakat atau negeri ini. Ya, jadi ya, kata orang Arab, idza ulima sabab batal al ajab. Kalau sebabnya sudah diketahui, takjub itu akan hilang. Kan sebenarnya yang pertama itu kan heran kan. Saya juga sebenarnya nggak berpikir, masa sih negara membangun segala sesuatu dari hutang, itu nggak mungkin kan. Ya, jadi heran aja kok bisa ada yang berpemahaman seperti itu. Kalau pada sebagian hal berhutang itu mungkin. Ya, dan negara diberi hak untuk itu. Nabi SAW aja ngutang dari sahabatnya. Kenapa? Ini malah beliau secara pribadi untuk kehidupan pribadinya, beliau hutang dari orang Yahudi. Beliau gadaikan baju besinya, diambil 30 sok gandum. Tapi itu urusan pribadi beliau ya. Urusan terkait dengan negara, beliau hutang dari Jabir. Kudanya dipakai ke Medina, nanti dibayar di Medina. Nah, dibayar Medina itu kan negara utang namanya. Itu kan urusan Nabi SAW. Makanya itu ada kaidah di dalam fikih politik. Ya, tasarruful imam fir ra'iyah
manutun alal maslahah. Tindakan imam di tengah rakyatnya dalam mengatur politik di dalam negerinya, itu dibangun di atas maslahat, dia dibolehkan. Dan ada kaidah juga, yajuzu lil imam fi tasarrufihi ma ra'iyatihi ma la yajuzu li ghairihi. Boleh bersama imam itu dia bertindak terkait dengan rakyatnya apa yang tidak boleh pada selainnya. Mungkin di kondisi lain itu tidak dibolehkan, tapi kepala negara di kondisi tertentu boleh. Misalnya di kondisi genting misalnya, pemerintah dia punguti orang-orang kaya, kamu berikan harta begini, berikan harta begini, berikan harta begini. Sebab ini untuk kemaslahatan bersama, dan itu dibolehkan oleh pemerintah. Nggak ada masalah. Iya. Dan di sektor-sektor tertentu, kalau memang pemerintah melihat kebijaksanaan bersama, nah itu boleh dilakukan sebagian tindakan yang mengarah ke sana.